kata-kata yang indah, tiada lagi yang dapat kami ucapkan selain kami mau bersyukur dan bersyukur. Biar semakin hari cinta kami, biar semakin hari pengenalan kami akan Engkau semakin bertambah. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir. Biar kabut-Mu Tuhan, hadirat-Mu penuh. Penuhi kami lagi, penuhi kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Hingga kami boleh menyelesaikan tugas kami di bumi ini. Sehingga kami boleh Tuhan menggenapi semua destiny hidup kami. Tujuan ilahi itu dalam hidup kami masing-masing ada. Kami boleh selesaikan bersama Tuhan. Sampai Kau berkata, sabaslah, hai anak-anakku, hai hamba-hambaku yang setia. Dan Engkau dan saya menyelesaikannya sampai garis akhir. Dengan kekuatan penuh, dengan pertolongan Roh Kudus, kami sanggup, kami mampu bersama Tuhan. Biar sekarang kami akan diisi oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Melainkan Tuhan yang memakai lidah bibirku untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan buka telinga hati kami, telinga roh kami. Kami mendengar dan kami jadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 1000 orang. Haleluya. Puji Tuhan saya. Haleluya. Saya datang pertama di tempat ini. Hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Karena tempat ini sering dipakai untuk doa, untuk ibadah, untuk menyembah. Jadi hadirat Tuhan
ada di tempat ini. Hadirat Tuhan ada juga di mana? Di hati kita yang seringkali dekat Tuhan, menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menyanyi. Kadang lagi nyetir, jauh atau macet, muji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita selalu undang hadirat Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sudah merayakan Paskah ya, kematian Tuhan Yesus. Dia sekarang ada di mana, saudara? Di surga. Untuk apa Tuhan Yesus di surga? Menyediakan tempat. Selain itu, berdoa untuk kita, betul, bersyafaat. Dan Tuhan menyediakan upah yang kekal ya. Jadi saudara, ayo selagi hari masih siang, sebelum kegelapan datang, bekerja. Kita ya di ladang-ladang Tuhan, bekerja untuk apa yang Tuhan mau kita lakukan ya. Jadi kita setelah pulang dari KKR ini, saya bersama tim yang dari Jakarta masuk ke Bukit Doa. Untuk apa? Cari Tuhan, berdiam diri dengan Tuhan ya. Cari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan akan memunculkan dirinya ya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 3 ayat yang ke-16 ya. Saya bacakan. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia, yaitu Yesus, yang lebih berkuasa daripadaku, Ia akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya saudara. Saudara di tempat ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangannya. Oh, haleluya semua. Beri kemuliaan bagi Yesus. Puji Tuhan ya. Kemarin KKR Paskah di Pak Serpong tentang kita ini dibuat dari emas, permata, kayu atau rumput kering jerami ya. Kita suatu hari kelak masing-masing diuji oleh api. Api apa? Api pengujian, api penderitaan, api cobaan, api kesengsaraan, api masalah demi masalah, api sakit penyakit, api kekurangan, api apapun yang kita hadapi, yaitu untuk memurnikan hidup kita, hati kita. Ya saudara. Jadi saat ini Tuhan berbicara, kita sudah terima Yesus. Seperti Bu Heni tadi kesaksian, cinta yang mula-mula dia jaga sampai hari ini. Saya kenal dia, ada fotonya kemarin saya renov toko, ada foto kita baru ketemu 18 tahun lalu, di fotonya ada tulis 2008. Dia jadi WL. Tepuk tangan buat Bu Heni yang kesaksian. Aduh saudara, sampai hari ini saya lihat dia tetap cinta Tuhan, tetap semangat. Saudara dan saya di tempat ini pun jaga api. Api apa? Api Roh Kudus. Jadi dua hal saudara ya. Kita harus jaga api itu. Jangan sampai padam, api Roh Kudus. Dan satu lagi api apa? Api pengujian. Api yang panas. Tuhan akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Tapi sebelum kita dibaptis oleh api, pengujian, pemurnian, masalah, ya, dan apalagi yang dikatakan api itu panas saudara ya. Nah Tuhan sudah berikan dulu apa? Kuasa. Maka saudara kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebentar kita akan merayakan hari Pentakosta. Hari apa? Kenaikan Yesus. Tunggu 10 hari, hari pencurahan Roh Kudus. Dan kita semua yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus itu ada kuasa saudara. Kebanyakan kita anak-anak Tuhan, ada kuasa, kita pakai kuasa Tuhan. Tadi hujan besar, gimana nih KKR? Waduh, yang datang gimana? Soalnya banyak yang naik motor, naik kendaraan umum. Waduh, datang nggak ya? Aduh, males deh, mendingan di rumah aja deh. Ini KKR, baru hujan sedikit, sudah memble. Jangan punya iman memble, saudara ya. Maju terus sampai Bu Irin basah bajunya. Puji Tuhan, sampai basah kering di badan. Tepuk tangan dulu buat Bu Irin nih, ketua PAS luar biasa. Sampai yang jauh-jauh Bu Mary juga datang. Ya. Jadi anak Tuhan itu menjadi pasukan Tuhan yang kuat, punya power, sudah diberikan. Kita sudah dibaptis Roh Kudus, ada kuasa
Ya, pakai kuasa Tuhan. Tadi kita tengking di jalan hujan, dalam nama Yesus berhenti hujan, dalam nama Yesus berhenti. Ini kita mau kebaktian, mau KKR, kebangunan rohani, harus ada kebangkitan. Mungkin kita step by step udah stuck begini. Bangkit lagi dah KKR, naik lagi rohmu, naik lagi kekuatanmu, naik lagi urapanmu, naik lagi hidupmu, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Jangan kita jadi orang Kristen yang dingin, suam-suam, biasa aja deh. Lama-lama jadi murtad. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Sedikit lagi yang setia loh, saudara. Dan sini saya lihat nih golongan-golongan yang setia. Tepuk tangan buat diri sendiri. Ya, setia. Coel dong, kamu setia. Kamu setia. Kamu setia. Karena Tuhan mencari orang yang setia. Didapati dia setia sampai garis akhir. Saya kemarin khotbah keliling ya saudara. Banyak yang murtad, banyak yang dingin. Udah hamba Tuhan tadi on fire, luar biasa. Buka gereja di sana sini. Sekarang setan tuh pinter loh saudara, hati-hati. Dikasih lagi kepahitan, masalah sedikit lagi masalah. Jadi bertumpuk. Ya tidak dibereskan, tidak datang ke Tuhan. Atau apa lama-lama tumpuk. Jadi pahit dengan keadaan, dengan kehidupan, pahit dengan orang, kecewa. Nanti dijolimi, difitnah, dimaki, ya. Itu setan tuh numpuk sedikit kayak akar kanker, saudara. Akar itu kan kecil, ya. Tadi Esther juga ada bilang di mobil, dia punya ipar. Kanker sedikit langsung buang. Udah bersih, langsung kemo, udah bersih. Ya. Jangan dibiarin berakar, akhirnya merembet. Jadi kematian loh saudara. Demikian juga kematian rohani. Sedikit iblis buka celah sedikit. Oh nggak apa-apa. Kita mah smoking dikit nggak apa-apa. Ikutin zaman gitu ya. Aduh saudara. Ya, atau anak-anak kita nih pulang malam nih udah jam 12, nggak apa-apa lah anak cowok ini gitu kan. Jangan dibiasakan saudara. Nanti pergaulan. Kaget loh saudara, zaman sekarang ini banyak LGBT, banyak homoseks, lesbian, ya. Keadaan dunia akan kembali kepada zaman Sodom dan Gomora. Hati-hati, ya saudara, karena pergaulan. Saya juga pernah menangani orang yang lesbian, saudara. Aduh, nggak gampang loh melepaskan mereka. Roh, jiwa, tubuh mereka terikat. Bukan satu doang tubuh loh, mereka berhubungan seks itu nggak tubuh doang, jiwa mereka terikat, roh mereka terikat loh, nggak gampang kecuali dengan kuasa Tuhan, ya ada power Tuhan, maka Tuhan berikan kita kuasa untuk apa? Menang atas dosa, menang atas kelemahan kita, menang atas kita ini yang suka up and down, yang suka kepahitan, yang suka iri hati, yang suka sombong, yang suka menang diri sendiri, nggak mau kalah, yang suka apa? Angkuh, yang suka serakah. Apapun juga kita harus menang. Jangan kita kuasa Tuhan, hebat nih, tumpang tangan, akhirnya dia sembuh apa? Hebat, ya kan? Orang lihat tepuk tangan hebat, taunya dia belum menang dengan diri sendiri. Karena apa? Karena yang sering menjatuhkan kita ini itu di dalam, ya saudara, hati yang belum beres, karakter yang amburadul. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Karena apa saudara? Perzinahan. Ya, tidak bisa menguasai dagingnya. Padahal Tuhan sudah berikan kuasa. Kuasa apa untuk mematikan daging kita? Kuasa apa untuk kita menang dari keegoisan kita? Kita menang atas segala keserakahan kita. Kita menang dari kesombongan kita. Jangan kita harusnya keluar di dalam dulu bereskan sehingga hidup tidak jadi batu sandungan. Baik hamba Tuhan, baik kita nih, ini semua hamba Tuhan loh saudara. Kita ini anak Tuhan, hamba Tuhan di mata Tuhan. Gak hanya pendeta yang di mimbar saudara, bukan, kita semua harus hidup benar, hidupku kudus.
Jadi ada satu kuasa yang kita pakai, bukan hanya kita melayani orang, mendoakan orang, hebat, jubrak jatuh. Ya, saya juga pernah ada nih di pas Agape, hebat. Kita ngerayain bikin KKR. Pas dia jamah, jubrak. Waduh, dia bisa mengatakan orang ini begini, orang ini, benar, hebat. Semua orang cari dia. Ya, saya dalam hati Tuhan. Bukan saya iri loh. Kenapa? Bahaya orang cari orangnya. Cari pendetanya. Ini cari orangnya loh, saudara. Gimana kurang-kurang di pas Agape yang punya karunia puluhan tahun, yang punya karunia hebat, yang punya karunia menyembuhkan, yang punya karunia bisa bernubuat, yang tahu isi hati orang, pikiran orang bisa tahu loh, saudara. Waduh, gawat. Bukan nggak boleh, itu karunia dipakai untuk penjangkauan jiwa, untuk menguatkan jiwa-jiwa. Tetapi kalau orang cari orang untuk karunia, cari orang untuk nubuatin, cari orang untuk diliatin masa depannya atau masalah apapun, sudah salah. Jadi dukun, ya. Jadi dukun. Akhirnya apa, saudara? Benar, orang ini jatuh. Ya. Utang ratusan juta, kabur. Tuh. Memang sudah saya keluarin karena sudah tidak sejalan ya secara spirit gitu ya. Hati-hati saudara ya. Jadi kita diberi kuasa Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus itu adalah api. Maka saudara tahu yang api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala selamanya. Tuh, api itu harus menyala. Api Pantekosta, api Roh Kudus sudah diberikan. Makanya Tuhan Yesus berikan, tunggu. Kau harus, murid-muridnya jangan kemana-mana dulu, tunggu sampai pencurahan Roh Kudus di loteng atas itu. Pada waktu Yesus naik ke sorga dan murid-muridnya tunggu 10 hari, disitulah pencurahan Roh Kudus ya. Di dalam kepala-kepala nih, di atas kepala-kepala murid-muridnya, bahkan 12 murid, 70 murid, lidah-lidah api di atas kepala-kepala mereka. Ya. Dan kami juga waktu awal-awal buka persekutuan doa Agape, ada yang beberapa melihat di kepala-kepala yang datang itu ada nyala api, saudara. Langsung merembet. Jadi kita harus bawa api Tuhan, api Roh Kudus, api kegerakan, api kuasa dan kasih Tuhan. Kita harus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Di mana mereka yang dalam kegelapan, mereka yang lemah letih lesu, kita jamah lagi saat kita minta sama Tuhan. Tuhan, saya bilang pagi-pagi, subuh-subuh, Tuhan minta urapan baru. Minta Tuhan kuasamu, kasihmu, urapi dengan urapan baru. Setelah penuh, kita datangin orang, kita doakan orang, kita jamah orang. Mereka akan menerima aliran-aliran kuasa Roh Kudus melalui kita. Bukan kita loh saudara, salah. Orang jangan cari Cimarianya atau cari Ibu Siskanya, bukan. Kuasa yang di dalamnya itu kuasa Tuhan. Ya, yang mengalir. Kita ambil lagi lewat doa puasa, kita ambil lagi dalam pengertian pengenalan akan firman. Kita gali lagi semuanya sampai kepenuhan firman, kepenuhan Roh Kudus, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saudara, kita bacakan satu lagi ayatnya di dalam Matius 28 ayat yang ke-16. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Orang-orang murid-muridnya ada yang ragu-ragu, ini benar Yesus gak? Soalnya Yesus kan mati, tapi dia sudah bangkit. 40 hari masih menemui murid-muridnya ya. Dengan apa? Tubuh kemuliaan, ya, tubuh kemuliaan, ya. Dan Tuhan bilang, kuasaku telah diberikan, kuasa yang dari surga,
Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, ini tugas, ya, ini amanah. Ya, kalau orang meninggal dikasih wasiat, ini harus dilakukan. Dan Tuhan Yesus juga sudah mati, Dia bangkit, Dia ke surga. Ada amanatnya, ada perintahnya yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, menyelesaikan rencana Tuhan sampai garis akhir. Ya saudara, barusan ngobrol sama teman saya nih, Bu Heni. Dia nih ada satu orang nih, udah lama gak mau ke gereja, kayaknya kepahitan. Ya udah, nanti kita besukin, tapi sebelumnya kita doakan dulu. Udah lama tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi, tidak mau beribadah ke gereja lagi. Mungkin saudara bisa ya, pandang sekelilingmu, ladang-ladang sudah menguning. Pandang sekelilingmu, mungkin ada yang letih lesu berbeban berat. Mereka sudah hampir padam rohnya. Ya, kata Tuhan, buluh yang terkulai tidak akan dipadamkan. Sumbu yang mulai pudar tidak akan dipadamkan. Ya, tidak akan dipatahkan sama Tuhan, karena Tuhan itu penuh kasih. Ya, makanya kasih Tuhan itu melekat sama diri kita. Harus kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, ya. Jadi saudara, firman Tuhan ini mengingatkan saya umur 20 tahun. Saya cinta mula-mula. Saya dibaptis Roh Kudus umur 20 tahun. Waktu itu saya masih ngekos, saudara. Masih kerja, belum merit, saudara. Kalau Roh Kudus itu ada, saya mau. Tapi ini kalau roh setan, ini bahasa roh ini apa nih? Saya bilang aneh di kuping saya, ini bahasa setan apa bahasa apa ya? Tapi di Alkitab ada. Kalau memang Roh Kudus itu ada, bahasa roh itu ada, saya mau Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Nah, disitulah saya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Umur 20 tahun, saya bingung masa depan saya. Buat apa gue ada di dunia ini, Tuhan? Siapa bedanya sama ayam? Kebetulan saya sio ayam. Tuh, ulang tahunnya bareng deket Bu Siska ya, September. Ayam apa? Bangun tidur, korek, patok. Ya, udah kenyang ayam, cari cacing, gali-gali tanah, tidur deh dia, ya kan? Apa bedanya Tuhan saya sama ayam? Saya kerja loh. Waktu ngekos, saya kerja, saya makan, saya tidur. Saya kerja, saya makan, saya tidur. Lah, apa bedanya saya sama ayam? Tapi Tuhan singkapkan bahwa ada rencana Tuhan, bahwa ada tujuan ilahi kita ada di dunia ini. Ada maksud Tuhan supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan kuasa Tuhan, perpanjangan kasih Tuhan. Hidup kita menjadi suratan terbuka, tangan kita menjadi tangan yang terbuka, ya, supaya kita diterima berkat Tuhan, kuasa, kasih, bahkan sampai keuangan Tuhan berikan supaya kita bisa berbagi, memberi, jadi berkat, saudara. Ya, kita pelayanan kemarin ke Kelor, banyak kan menengah bawah. Terus kita besuk juga ada yang muslim gitu ya, maksudnya udah mau percaya Yesus, sudah dibaptis tapi masih lemah. Kita datangi. Kita nggak hanya bawa doa loh saudara, bawa berkat jasmani. Jadi rohani jasmani seimbang, ya saudara ya. Seperti tadi, api juga berbicara pengujian, api juga berbicara penderitaan. Ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Nggak gampang ikut Yesus saudara. Dan juga kedua, api itu berbicara kuasa, ada power. Pakai kuasa Tuhan. Tuhan bilang sudah kuberikan. Pertama, lawan daging kita nih. Kuasa udah diberikan untuk mematikan daging kita. Banyak kan makan lagi, waduh serakah lagi, makan lagi, udah ngiler ngeces lihat makanan apa-apa. Puasa, masuk nih, itu kuat gak ada buah ini? Puasa, besok kita puasa. Ya ibu-ibu, kita belajar menguasai diri kita. Ya, kalau mau marah, mau sombong atau mau maki orang, kesel, dalam nama Yesus tutup Tuhan mulut saya, ya. Dipagari mulut kita,
Ya, ada penguasaan diri itu perlu kuasa loh saudara. Ya, jadi kita harus seimbang antara kuasa Tuhan kita untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kalau nggak jadi batu sandungan. Pas waktu itu saya umur 20 tahun, hari Selasa, saya masih ingat. Saya doa karena sudah dibaptis Roh Kudus. Saya bahasa rohnya kenceng loh saudara. Sampai ingus keluar dari hidung, dari mulut pokoknya. Tuhan gimana masa depan saya Tuhan? Gimana masa depan saya Tuhan? Saya nangis bombay gegerungan. Saudara kalau lihat saya kan nangis, waduh. Pokoknya seru lah gitu ya. Mungkin tipenya sanguin kali ya. Ada kan orang tes gitu. Nangis ya. Tahu gak saudara? Kemudian ada suara. Karena saya nih bingung masa depan saya gimana. Terus ada suara. Suaranya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya lagi nangis lagi gegerungan. Ini suara siapa ya? Saya ada orang nggak ya? Tapi sadar lagi, saya kan ngekos sendiri di sini. Jadi ada ruang tamu, ruang tempat tidur, ada ruangan dapur gitu kan, monjang gitu. Nah, saya kan di sini sendiri. Ini suara siapa ya? Ya. 20 tahun umur saya. Sekarang saya 57 tahun. Berarti 37 tahun yang lalu saya mengalami peristiwa itu. Sampai hari ini roh saya tetap kuat. Sampai hari ini roh saya tetap menyala-nyala. Sampai hari ini saya jaga apinya Tuhan. Sampai hari ini Roh Kudus bekerja. Bahkan lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat saudara dan saya. Karena tahu saudara, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Tanda-tanda sudah banyak sekali. 2030 saudara semua akan digital. Semua aset-aset akan bisa diambil sama antikris saudara. Dan saya pernah mimpi loh, ada satu tangan telunjuk begini. 1/01/2030 itu masih kosong. 1. Hati-hati, 1/1/2031. Bisa itu antikris sudah berdiri menguasai. Makanya sisa waktu yang singkat ini, ayo beritakan Injil aja. Hidup mati kita nggak ada yang tahu kapan. Kita besuk kemarin ya ke rumah duka, 37 tahun, masih muda, belum punya istri keluarga, meninggal dadakan lagi kerja di laptop. Badannya besar, kayak Aderai, suka gym. Meninggal, nggak ada yang tahu. Cleaning service-nya yang bilang, kok tunduk terus gitu. Temen sahabat kami loh, anaknya. Jadi umur manusia nggak ada yang tahu, sisa hidup kita nggak ada yang tahu. Ayo pergunakan waktu singkat ini untuk beritakan Injil. Cari yang lemah, cari yang mereka dalam kegelapan. Doakan, setidaknya dengar berita apa, doakan. Sedengarnya berita apa, datangin, kunjungin. Ya, kalau yang nggak mampu apa, sekalian bawa teng-tengan apa kelah. Mau beras kek, mau buah kek, mau apa kek. Yang setahu kita kekurangan. Ya, jadi kita harus penuh kuasa, penuh Roh Kudus, penuh juga berkat ya. Jangan miskin kere terus saudara ya. Berkat ini roh kita menyala-nyala kuat. Tapi kehidupan jasmaninya kekurangan terus, itu harus tanda tanya. Bukan berarti saya teori kemakmuran ya. Setidaknya itu kita punya bisa memberi, membagi apa aja. Sebesar kecil kita bisa menabur. Ya, jangan pelit-pelit. Saudara, baik kuasa diberikan, urapan diberikan, kita jamah doain orang, itu masuk kantong nih, hepeng, doi, kebanyakan itu mah nanti aja, duit mah janganlah. Saya untuk besuk bolehlah, tapi kalau keluar duit ntar dulu dah. Makanya saudara, berat itu. Kenapa? Cinta mamon, cinta uang. Ya, makanya kuasa Tuhan itu untuk diri kita sendiri dulu. Hancurkan kuasa mamon, hancurkan kedagingan, hancurkan kemalasan, hancurkan kesombongan, hancurkan kepahitan, hancurkan iri hati. Suka ngiri aja lihat orang, ada. Suka pahit aja. Sudah taunya ada orangnya, kita dalam kumpulan ini, ada yang orang cepat tersinggung banget. Kita tidak menyinggung dia, tapi dia tersinggung. Banyak orang yang hatinya belum beres, saudara. Ya, mari kita
bereskan. Setiap masalah sekecil apapun, tutup celah-celah iblis. Ya, kita jangan sampai buka celah apapun juga. Minta hikmat Tuhan. Ya saudara, puji nama Tuhan. Jadi hari ini berbicara kuasa sudah diberikan, mematikan daging kita, hidup benar, hidup kudus kita, punya karakter ilahi. Maka dipercaya karunia-karunia roh. Makanya banyak orang yang kejar karunia, kejar hamba Tuhan yang punya kuasa, kejar kesembuhan, kejar nih. Orang ini bisa nih pada saat tumpang kepalanya gubrak sembuh, gubrak tiba-tiba kaya kelimpahan. Bisa loh saudara. Bahkan ada yang cerita tiba-tiba di lemarinya ada uang. Waduh, miracle money. Tiba-tiba uang ada. Kayak jin saudara. Api itu berbicara juga, kita ini diproses dibentuk, api berbicara kuasa Roh Kudus ya. Sebentar kita akan pengurapan, saya dan Bu Siska akan mengurapi kita semua. Saya percaya jangan lihat saya, jangan lihat Bu Siskanya, tapi arahkan hati kita pada Tuhan ya. Mungkin kami ini sebagai mungkin pemimpin ya, mungkin yang di garis depan, kita mengurapi ini ada otoritas Tuhan yang turun. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari menghadapkan wajahmu pada Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. 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 Saya minta WL untuk menaikkan pujian ini. Saya bersama Ibu Siska akan mengurapi. Ini minyak menjadi api di dalam nama Yesus. Ada api Roh Kudus yang akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ada kekuatan baru. Saudara terima dengan iman, terima dengan hati yang terbuka, terima dengan rohmu, terima dengan rohmu, terima dengan rohmu. Orang yang bangga. Terima pengurapan baru, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima
maka dia menjadi alat yang mulia. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Rabaya sekedede dalam nama Yesus. Kurabata kurobos sekedede. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus tambahkan api Roh Kudus pada saat ini Tuhan Yesus, pada momen ini yang ditambahkan api daripada Roh Kudus yang menyangkutkan rencana Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa. Bukakan Tuhan rencanamu, bukakan Tuhan kehendakmu lebih ajaib. Terus pakai Tuhan Tuhan dimanapun dia berada. Penyertaan Tuhan nyata di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima api Roh Kudus, api